Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 kelas 1A. Di video kali ini, kami akan membahas tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Nah, sebab yang akan kami bahas kali ini, yang pertama, pendahuluan sekaligus implementasi Pancasila dalam kebijakan negara pada bidang politik yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Dia Wahyu Ilahi, NIM 210541100007. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Yang ketiga, pada bidang sosial dan budaya yang akan dibawakan oleh Wiji Astuti, NIM 210541100018. Dan yang terakhir, pada bidang pertahanan dan keamanan sekaligus kesimpulannya yang akan dibawakan oleh Dwi Yudiana Rusianti, NIM 210541100030. Baik, sebelum memasuki pembahasan, kita akan mulai dengan pendahuluan. Apa itu implementasi? Implementasi ini berasal dari kata to implement, dan dalam KBBI, implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang dibuat. Sedangkan Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai landasan ideologi negara, dan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, dari beberapa pengertian di atas, dapat kita gabungkan bahwa implementasi Pancasila adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita akan memasuki pada pembahasan implementasi Pancasila dalam kebijakan negara pada bidang politik. Jadi, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang politik tersebut dituangkan pada pasal 26, 27 ayat 1, dan pasal 28. Nah, pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasarkan pada manusia, yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh Noto Nagoro bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Nah, salah satu contohnya yaitu apa saja kebijakan pemerintah dalam pemilu tahun 2020?
Juru bicara Presiden Fadjil Rahman menyatakan bahwa Pilkada serentak 2020 tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat, yakni dipilih dan memilih. Fadjil juga menambahkan Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satupun yang mengetahui kapan pandemi itu akan berakhir. Dengan diadakannya pilkada ini, kita bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Berkaca pada gelaran pemilu 2019, potensi masalah tentu saja menjadi sorotan utama, seperti kecurangan, kekurangan logistik, masalah daftar pemilih tepat atau DPT, gesekan antar pendukung calon, hingga korban jiwa karena sistem yang cacat. Lalu, sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020, direncanakanlah pilkada serentak, yaitu pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Potensi masalahnya seperti apa? Ya seperti praktik politik ulang, daftar pemilih, penurunan partisipasi pemilih, sampai penyelewengan kekuasaan. Sementara itu, kita semua tahu bahwa tujuan pemilu adalah untuk melakukan demokrasi Pancasila dan dasar dari demokrasi Pancasila, yakni terdapat pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di dalam sila keempat ini terdapat 4 poin yang mengacu pada permasalahan. Yang pertama yaitu kerakyatan. Kerakyatan artinya semua kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu hikmat kebijaksanaan, yang memiliki arti bahwa penggunaan pikiran manusia harus selalu memikirkan tentang integritas bangsa, kepentingan rakyat, dan harus dilaksanakan secara sadar, jujur, bertanggung jawab, dan didorong oleh keinginan yang baik sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga yaitu permusyawaratan. Permusyawaratan artinya sebuah cara yang khas sesuai dengan kepribadian Indonesia dalam hal mencari keputusan yang cocok dengan keinginan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, hingga akhirnya bisa mencapai kata mufakat. Dan yang terakhir yaitu perwakilan. Perwakilan adalah sebuah cara yang tujuannya agar rakyat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti itulah penjelasan tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara pada bidang politik. Selanjutnya tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara pada bidang ekonomi dan sosial budaya yang akan dibawakan oleh Wiji Astuti NIM 210541100018. Terima kasih. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pasal 33 ayat 1 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan pada ayat 2 ditetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pada ayat 3 ditegaskan bahwa bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 1 pada pasal ini menunjukkan adanya hak asasi manusia atas usaha perekonomian. Sedangkan ayat 2 menetapkan adanya hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada pasal 33 ayat 4 ditetapkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan pernyataan ayat 5 pasal ini, maka pelaksanaan seluruh ayat dalam pasal 33 diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 1 mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan dalam ayat 2 ini menegaskan adanya hak asasi manusia atas jaminan sosial. Adapun pada pasal 34 ayat 4 ditetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelaksanaan mengenai isi pasal ini selanjutnya diatur dalam undang-undang sebagaimana dinyatakan pada ayat 5 pasal 34 ini. Pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan. Sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mugyarto, sebagaimana dikutip oleh Kailan pada tahun 2000, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut penjelasan Undang-Undang Dasar. Ayat 1 pasal 29 ini menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Adapun dalam pasal 29 ayat 2 ditetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk.
untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini jelas merupakan pernyataan tegas tentang hak asasi manusia atas kemerdekaan beragama. Pasal 31 ayat 1 menetapkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Selanjutnya, pada ayat 2 pasal ini dikemukakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari ayat 2 pasal ini diperoleh pemahaman bahwa untuk mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban asasi manusia. Sebagai upaya memenuhi kewajiban asasi manusia itu, maka dalam ayat 3 pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Demikian pula, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam ayat 4 pasal 31 ini ditetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat 5 ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat 1 menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan menegaskan mengembangkan nilai-nilai budaya merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, ayat 2 pasal 32 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Kuntowijoyo, sebagaimana dikutip oleh Kailan pada tahun 2000, sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk 1. Universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan 2. Transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab.
Sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Perbenturan kepentingan politik dan konflik sosial yang pada gilirannya menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, seperti kebersamaan atau gotong royong dan sikap saling menghargai terhadap perbedaan suku, agama, dan ras harus dapat diselesaikan melalui kebijakan negara yang bersifat humanis dan beradab. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Hankam, dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pasal 30 ayat 1-5 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2 menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia adalah Tentara Nasional, Kepolisian NKRI, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3 menjelaskan tentang Tentara Nasional Indonesia bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ayat 5 menjelaskan susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang atau UU. Dan dapat disimpulkan bahwa implementasi politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan di Indonesia berdasar pada Pancasila dan pedoman dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Inti dari bidang politik adalah manusia merupakan subjek pendukung Pancasila, manusia adalah subjek negara, dan rakyat adalah pemegang kekuasaan. Kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan lainnya. Dalam bidang sosial dan budaya, tidak dapat dilepaskan dari nilai dan fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sedangkan kebijakan bidang Hankam, pertahanan dan keamanan dapat disimpulkan meski TNI dan Polri berbeda dalam suatu organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara, HANNEK, dan keamanan negara, KAMNEK, itulah yang sengaja ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya kesisteman yang baik dan benar. Fearless.